PN Jastika dengan NIM 2023050102088. Saya di sini akan membahas ringkasan materi akuntansi syariah dari materi ke-7 murabahah sampai 13 suku. Yang pertama-tama saya di sini akan membahas kepada kalian materi murabahah. Transaksi murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam ekonomi syariah, di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati kepada pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah biasanya dilakukan antara bank dan nasabah, di mana yang pertama bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kedua, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Ketiga, pembayaran oleh nasabah biasanya dilakukan secara tunai atau cicilan angsur. Dan dalam hukum murabahah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridho antara kedua belah pihak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Dan selanjutnya ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa murabahah sebagai bentuk jual beli yang menguntungkan dan transparan adalah halal asal tidak mengandung unsur riba, ghahar atau penipuan. Dan selanjutnya materi tentang akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka atau pada saat akad untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Kemudian salam paralel adalah akad jual beli barang pesanan yang melibatkan dua transaksi salam secara bersamaan. Dalam syariah, transaksi harus jelas dan spesifik termasuk jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Pembayaran harus dibayar lunas di awal akad, bukan secara bertahap atau ditangguhkan. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh berbentuk barang tertentu atau spesifik muayyan, melainkan harus bersifat genetik atau dapat diproduksi. Penjual tidak diperbolehkan menjual barang salam sebelum barang diterima kecuali menggunakan akad salam paralel. Dan selanjutnya materi tentang akuntansi transaksi syariah, istisna dan istisna paralel. Istisna berasal dari kata tasna yang berarti menciptakan sesuatu penambahan huruf alif, sin dan ta mengubah kata ini menjadi istisna dalam pengertian aslinya. Istilah ini menunjukkan keinginan. Istisna paralel terdiri dari serangkaian dua kontrak. Istisna terpisah di mana kontrak istisna pertanian. Kemudian materi tentang akuntansi transaksi syariah, istisna dan istisna paralel. Istisna berasal dari kata katasna yang berarti menciptakan sesuatu penambahan huruf alif, sin dan ta mengubah kata ini menjadi istisna. Dalam pengertian aslinya, istisna ini menunjukkan keinginan. Selanjutnya istisna paralel terdiri dari serangkaian dua kontrak istisna yang terpisah di mana kontrak istisna yang pertama adalah antara konsumer dan penjual, di mana penjual bertanggung jawab. Kemudian ada rukun transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama transaktor, pihak yang berakad. Kedua, objek istisna, barang yang dipesan, yang memiliki spesifik yang jelas. Ketiga, ijab dan kabul, pernyataan kesempatan antara kedua belah pihak akad. Dan selanjutnya, ketentuan syariah dalam istisna dan istisna paralel. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua, bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai dengan pesanan dan kriteria yang telah disepakati. Ketiga, akad istisna dan istisna paralel dibuat secara terpisah, tidak boleh digabungkan dalam satu akad agar tidak terjadi konflik kepentingan atau ghahar. Materi selanjutnya tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah, muntahiyah bit tamlik.
Ijara adalah akad sewa-menyewa suatu barang atau jasa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas manfaat barang dalam jangka waktu tertentu tanpa ada perpindahan kepemilikan barang. Kemudian, ijara muntahiyah bitamlik atau bisa disebut IMBT adalah akad sewa yang disertai janji atau opsi perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa di akhir masa sewa, baik melalui hibah, jual beli, atau mekanisme lain yang disepakati. Selama masa ijara, perlakuan akuntansinya sama dengan ijara biasa. Pada saat terjadi perpindahan, kepemilikan barulah dicatat sebagai penjualan oleh lessor dan perolehan aset tetap oleh lessor. Janji pemindahan kepemilikan diakui sebagai komitmen dan tidak dicatat sebagai liabilitas sampai terpenuhnya syaratnya, misalnya pembayaran lunas atau akhir masa sewa. Dan materi selanjutnya akuntansi transaksi asuransi syariah, di mana asuransi syariah atau dikenal sebagai takaful merupakan sebuah mekanisme perlindungan risiko yang dibangun atas prinsip tolong-menolong dan saling menjamin di antara pesertanya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 21 atau DSN MUI 10/2001 ditegaskan bahwa asuransi syariah adalah akad yang dilakukan oleh para peserta untuk saling tolong-menolong, melindungi di antara mereka melalui investasi dalam bentuk aset terbaru yang memberikan pola pengembalan untuk menghadapi risiko terbatas. Adapun rukun transaksi asuransi syariah yaitu pihak yang berakad, objek yang berakad, akad tabaru dan akad wakalah, ijab kabul. Yang kedua, teknis perhitungan dan perjurnalan, perhitungan dana dan cadangan, perjurnalan transaksi, dan pembiayaan klaim. Dan selanjutnya materi tentang akuntansi transaksi dana zakat, infak atau sedekah. Dana zakat kewajiban umat Islam atas harta tertentu dan beberapa dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah, dibayar saat Ramadan, misalnya 2,5 kg per jiwa. Selanjutnya zakat mal, untuk harta seperti emas, usaha, pertanian harus mencapai nisab seperti 85 gram emas dan haul 1 tahun. 2. Dana kebijakan, dana sosial sukarela seperti infak, sedekah, wakaf, dan digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, bantuan umum, termasuk juga dana dari denda nasabah non-halal atau hibah. Ketiga, pinjaman qardah, pinjaman tanpa bunga atau non-profit, hanya pokok yang dikembalikan, bisa disertai biaya administrasi tapi bukan bunga, contohnya penggunaan membantu usaha kecil. Dan selanjutnya materi tentang akuntansi sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai surat berharga menunjukkan atas kepemilikan tertentu. Ketentuan syar'i dalam sukuk syariah meliputi beberapa prinsip dan aturan yang harus dipatuhi agar sukuk dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa ketentuan utamanya, seperti yang pertama, larangan riba, kedua, aset nyata, ketiga, transparansi dan keadilan, keempat, penghindaran aktivitas haram. Adapun akad transaksi sukuk syariah, yang pertama akad ijarah, akad sewa menyewa di mana pemilik aset penerbit sukuk menyewakan aset tersebut kepada pihak lain atau investor atau sukuk holder dan memperoleh imbal hasil dari sewa tersebut. Kedua, akad murabahah, akad jual beli dengan mari keuntungan yang disepakati. Ketiga, akad musyarakah, akad kemitraan di mana semua pihak berkontribusi pada modal serta bagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Keempat, akad mudharabah, akad kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dan kelima, akad wakalah, akad perwakilan di mana satu pihak atau muwakil
mewakilkan pihak lain untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha atas nama pihak pertama, dan investor menerima fee atau bagi hasil dari kegiatan tersebut. Dan itu pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.